Kembali lagi bersama dengan saya, Pak Riki. saya, Bu Nuri, dan saya, Bu Resti. Kami akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk semangat. Semangat! Semangat! Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pepatah berikut. Utlubul ilma walau bisin, kejarlah ilmu walau di negeri Cina. Jarrib walahis takun arifan, cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau akan tahu. Ijhad wala taksab wala taku ghafilan fanadamatul uqba lima yatakasa. Bersungguh-sungguhlah kita, jangan malas, karena kalau malas akibatnya akan menyesal. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kelas 2 semuanya selalu dalam keadaan sehat. Bunda-bundanya juga selalu bersemangat untuk mendampingi anak-anaknya di rumah. Nah, agar semakin bersemangat, yuk anak-anak ikuti Bu Resti. Bu Resti punya yel-yel nih, ya. 1, 2, 3. Ting ting aku pintar, ting ting aku cerdas, ting ting aku hebat, ayo kita belajar. Nah, gimana? Bisa tidak ngikutin Bu Resti? Nah, yang pertama itu aku pintar, yang kedua aku cerdas, yang ketiga aku hebat, ayo kita belajar. Bisa ya? Sekali lagi. 1, 2, 3. Ting ting aku pintar, ting ting aku cerdas, ting ting aku hebat, ayo kita belajar. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tema 2, subtema 2 tentang bermain di rumah teman, yaitu pembelajaran kelima dan keenam. Sebelum memulai pembelajaran, yuk anak-anak mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kamu buka buku paketnya halaman 83. Sudah? Nah, di halaman 83 kita akan belajar tentang etika saat bertamu. Nah, etika itu apa sih Bu Resti? Etika itu adalah aturan ya, aturan saat bertamu. Nah, saat bertamu tentunya pasti anak-anak semua pernah yang namanya bertamu atau berkunjung ke rumah teman ataupun kerabat, saudara, ya kan? Nah, itu juga ada etikanya. Nah, apa saja sih etikanya? Nah, disimak ya. Yang pertama yaitu jika sempat, sebaiknya beritahu dulu lewat telepon bila ingin bertamu. Nah, sebelum kamu main, kamu bisa telepon. Boleh telepon, boleh juga zaman sekarang WhatsApp. Ya, WhatsApp. Assalamualaikum, aku hari ini mau ke rumah kamu ya. Nah, jam sekian. Ya, jadi harus ada pemberitahuan dulu. Sebaiknya jangan dadakan ya. Nanti kalau misalkan dadakan, siapa tahu aja tuan rumahnya tidak ada. Nah, kamu tidak bertemu dong nanti. Yang kedua, bila telah berjanji datang jam sekian, usahakan tepat waktu. Nah, kalau kamu datang janjian jam 10, aku mau datang ya jam 10. Nah, usahakan tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu gimana? Pasti tuan rumah akan menunggu. Mana ya? Kok nggak datang-datang ya? Ya, harus tepat waktu sesuai dengan janji kamu mau datang jam berapa. Yang ketiga, bersabarlah sampai ada yang datang membukakan pintu. Nah, kalau kamu sudah datang terus kamu ketok-ketok, tok 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 tok, Assalamualaikum. Nah, kamu tunggu.
harus sabar sampai ada yang membukakan pintu. Gak boleh kamu gedor-gedor. Tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan. Teriak-teriak assalamualaikum, tamim, gitu. Gak boleh seperti itu ya, itu tidak sopan. Apalagi main nyelonong aja. Lama banget nggak dibuka-bukain. Nyelonong aja, buka pintunya. Nah, kebetulan pintunya nggak dikunci, main nyelonong masuk aja. Boleh tidak seperti itu. Tidak boleh ya orang yang menyelonong masuk. Nah, itu seperti apa ya kira-kira? Seperti pencuri atau maling. Pencuri atau maling kan tidak izin main nyelonong masuk aja. Nah, kamu mau dianggap seperti itu? Tidak mau kan? Makanya kamu harus bersabar sampai ada yang membukakan pintu. Lalu yang keempat, ucapkan salam. Nah ya, sebagai orang Islam, salamnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pengucapan salam ini sebagai penghormatan juga kepada pemilik rumah, sekaligus tanda bahwa tamu sudah datang ya. Lanjut yang kelima. Yang kelima, sedekat apapun hubungan tamu dengan penghuni rumah, namanya bertamu harus ingat waktu. Harus ingat waktu. Walaupun kamu deket, sahabatan, teman dari kecil, teman orok, harus ingat waktu kalau main. Jangan dari pagi sampai jam 10 malam. Mungkin tuan rumahnya juga capek pengen istirahat. Maka dari itu, kalau kamu mau bertamu, harus ingat waktu ya. Harus ingat waktu. Jangan sampai mengganggu istirahat dari tuan rumahnya. Lanjut yang keenam. Selama bertamu, jangan memegang barang-barang yang ada di rumah tuan rumah sebelum mendapatkan izin dari pemilik rumah. Ya, ini kalau bahasa biasanya itu namanya geratak. Nggak boleh geratak atau pegang-pegang barang dari pemilik rumah. Misalkan kamu ada mainan lucu gitu, atau enggak kamu lihat bingkai foto atau foto keluarganya mereka, terus kamu pegang-pegang gitu. Itu tidak boleh ya. Kalau kamu penasaran dan kamu pengen lihat, kamu izin dulu. Aku pengen lihat album foto kamu dong, kayaknya kamu lagi jalan-jalan ke luar negeri, aku pengen lihat dong album fotonya. Harus izin dulu. Kalau diizinkan oleh pemilik rumah, baru kita buka, berarti kan kita udah mendapatkan izin. Tapi kalau misalkan tidak diizinkan, ya sudah, jangan pegang-pegang barang yang ada di rumah teman kamu atau pemilik rumah ya. Yang ketujuh, bersikaplah sopan saat bertamu. Jelas harus sopan ya. Duduknya juga harus yang soleh atau soleha, yang bagus, yang cakep ya. Kakinya di bawah. Boleh tidak kalau duduk di rumah temen kakinya diangkat kayak warteg gitu, kakinya diangkat, terus kamu loncat-loncat di sofa. Tidak boleh, tidak seperti itu. Tidak boleh ya, karena itu tidak sopan. Terus kamu ketawa terbahak-bahak, terus teriak-teriakan di rumah teman. Itu juga tidak boleh, harus sopan. Sopannya bagaimana ya? Itu tadi, duduknya juga harus rapi, ngomongnya juga nggak usah teriak-teriak ya. Yang kedelapan, bila ternyata di rumah yang dikunjungi ada tamu lain yang datang sebelumnya, perkenalkan diri kepada tamu tersebut. Misalkan kamu main ke rumah teman kamu, ternyata di rumah teman kamu ada tamu lain. Misalkan itu pamannya yang datang dari Semarang main ke rumah teman kamu. Kebetulan pada hari yang sama kamu juga main. Kamu harus memperkenalkan diri. Ya Om, perkenalkan, saya Rasti, temannya Sanza. Ya, seperti itu, harus memperkenalkan diri. Ya, selanjutnya
Yang kesembilan, ketika bertamu hendak pamit, ucapkan salam. Nah, misalkan kamu udah mau pamit, mau pulang, ya itu juga harus izin. Nah, harus izin, aku mau pulang ya. Mamanya Sanza, papanya Sanza, aku izin pulang ya. Nah, gitu, harus pamit dan tidak lupa ucapkan salam. Aku pamit ya, sudah dijemput ayah bunda. Assalamualaikum. Nah, itu kan enak ya. Paham ya, Nak? Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya dengan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak sama Pak Riki nih. Oke. Ingat loh, tetap senyum. Kenapa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah merupakan kebaikan atau sedekah. Nah, itu sedekah yang paling mudah, senyum. Tetap senyum, menambah imun, sehat semua. Oke. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai Bapak ucapkan terima kasih Bu Resti atas penjelasan sebelumnya. Yuk, kita buka ya bukunya halaman 84. Nah, ketemu lagi nih ya, latihan meliukkan badan. Nah, latihan peregangan dilakukan sebelum berolahraga. Salah satu gerakan peregangan adalah meliukkan badan. Nah, diliuk-liukin nih ya. Nah, dapat membantu badan untuk berlatih meregangkan otot-otot dan membangun kelenturan tubuh. Nah, gimana caranya Pak Riki? Nah, prosedurnya meliukkan badan ke kanan. Badan berdiri tegak, kaki direnggangkan sedikit. Nah, lihat tuh yang nomor yang ini nih tuh ya. Habis itu tangan kiri diangkat ke atas. Nah, nanti kita praktikkan habis ini. Tangan kanan lurus ke bawah samping badan. Badan secara perlahan diliukkan ke kanan. Ya. Tangan kanan semakin turun ke pergelangan kaki. Yuk, kita coba ya. Kita praktekkan sekarang nih. Oke, siap ya? Oke. Oke, siap. Kita praktekkan sekarang anak-anak. Badan berdiri tegap. Oke. Oke. Kaki direnggangkan sedikit. Renggangkan sedikit kakinya. Ya, mohon maaf ya, nggak sampai ke bawah ini ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian sudah lihat gambarnya di depan dan pergerakannya, lihat ke Pak Riki. Tangan kiri diangkat ke atas. Nah, diangkat ke atas, tangan kirinya sudah. Lengan kanan, tangan kanan ke bawah dan di samping ya, di samping badan. Nah, yang ini. Siap. Udah. Badan secara perlahan diliukkan ke kanan. Tuh, diliukkan perlahan-lahan. Ayo ulang lagi, ulang. 1, 2, 3. Nah, tangan yang kanan semakin turun ke pergelangan kaki. Tuh ya, kelihatan nggak? Tuh ya. Ini meregangkan agar otot-otot nggak kram ya. Kenapa orang terjadi kram? Karena olahraganya langsung, nggak pakai pemanasan. Nah, latihan meliukkan badan. 1, 2, 3. Oke. Terus 1, 2, 3. Gimana? Bisa ya? 1, 2, 3. Ingat posisi pertama. Jadi tegak. Kakinya direnggangkan. Tangan kiri naik ke atas. Tangan kanan di samping. Turun, 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 turun. Oke, sampai di pergelangan kaki yang tangan kanannya. Oke, sip. Good job. Bisa ya? Oke, kita lanjut nih anak-anak ya. Baik. Kita lanjut. Sekarang meliukkan badan ke kiri. Ya. Bagaimana prosedurnya, Pak? Prosedurnya badan berdiri tegap sama kayak tadi ya.
kaki direnggangkan sedikit, tangan kiri diangkat ke atas, tangan kanan lurus ke bawah samping badan, badan secara perlahan meliukkan ke kiri. Ya, tadi kan ke kanan tuh, sekarang kita ngeliukinnya ke kiri. Dan tangan kiri semakin turun ke pergelangan kaki. Ya, kita coba ya. Kita meliukkan badan ke kiri. Oke. Siap? Nah, badan berdiri tegak, kaki direnggangkan sedikit, tangan kiri diangkat ke atas. Oke. Tangan kanan di bawah samping badan. Oke, siap. Badan secara perlahan diliukkan ke kiri. Nah, kiri mana kiri? Nah, iya. Oke. Bisa? Oke, diliukkan. Tis. Iya. Tis. Iya. Lagi. Tis. Iya. Bisa ya? Alhamdulillah. Nah, ini tujuannya biar kita regang otot-ototnya, nggak kaku saat berolahraga. Oke, lanjut. Buka halaman 85. Yaitu melakukan gerakan kaki, meliukkan badan. Selain meliukkan, ada satu gerakan lagi yang harus dilakukan, yaitu gerakan kaki. Ya, digerakin kakinya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri seperti gambar di depan kita. Mau coba? Oke, kita coba ya. Oke, anak-anak, perhatikan. Kita akan meliukkan badan khususnya untuk kaki. Oke, kaki kanan dulu. Iya. Diputar dulu ke kanan, terus 1, hitung 4, 2, 3, 4. Balikin lagi 1, 2, 3, 4. Lanjut. Satu yang kirinya, 1, 2, 3, 4. Balikin ke kiri lagi, 1, 2, 3, 4. Kita lakukan lagi. Kanan, siap. 1, 2, 3, 4. Ke kiri lagi, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang yang kaki kiri juga sama. 1 ke kanan, 2, 4 kali, 3, 4. Ke belakang, ke kanan lagi, ke kiri ya, maaf. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sama untuk meregangkan otot-otot. Nah, ulang-ulang tuh saja. Ya, balikin lagi 4 kali. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4. 1, balikin. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa ya anak-anak ya? Oke, bagaimana tadi? Bisa ya? Ya, gerakan kakinya tadi ya dengan bergembira, senang, gembira ya. Kalau orang senang itu biasanya orang sehat loh. Apapun kesulitan kalau kita hadapin dengan senang, insya Allah bisa kita hadapi. Salam sehat bersama. Tetap menjaga protokol kesehatan, manjada wajada. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran akan dilanjutkan oleh Bu Nuri. Silakan Bu Nuri. Terima kasih penjelasannya Pak Riki. Selanjutnya kita belajar mengenai perubahan wujud pada benda. Silakan dibuka buku paketnya halaman 86. Sudah? Sambil dibuka ya. Kita belajar sambil dibuka, dibaca juga buku paketnya. Nah, dengan begitu kalian bisa langsung paham ya. Sudah dibuka? Baik. Perubahan wujud pada benda ya. Setiap benda dapat berubah wujud menjadi gas, padat maupun cair. Kemarin kita sudah belajar ya, apa saja yang termasuk benda gas, apa saja yang termasuk benda padat, apa saja yang termasuk benda cair. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud pada benda itu sendiri. Nah, kita lanjutkan ya. Faktor yang mempengaruhi perubahan benda adalah suhu. Ya, karena perubahan suhu suatu benda dapat mempengaruhi wujud benda tersebut. Contohnya apa? Nih, perubahan benda yang disebabkan oleh suhu. Kalian tahu nak, air ya. Air itu benda padat, gas atau cair?
cair. Air ketika kalian taruh di suhu yang dingin atau di kulkas ya, kulkas yang paling atas ya, di freezer, itu pasti dia akan membeku. Nih, berubah seperti ini. Ya, membeku seperti ini. Nah, tadi air itu kan benda cair, tapi ketika dia dimasukkan ke dalam freezer atau ke kulkas, dia menjadi beku, kemudian dia berubah menjadi benda padat. Es batu itu benda padat loh nak, padahal dia itu tadinya benda cair. Ya kan? Benda cairnya dari apa? Dari air. Itu yang dinamakan perubahan wujud benda. Yang dia tadinya cair, benda cair, tapi kemudian ketika ada perubahan suhu, ya, dipengaruhi oleh suhu karena air tadi kita masukkan ke dalam freezer, ke dalam kulkas, dia berubah menjadi beku. Kemudian dia berubah juga wujudnya menjadi benda padat. Sampai di sini paham? Nah, sekarang kalau nih es batu ini nak kita keluarkan ya, ini kan jadi beku ya nak ya. Kita keluarkan, kemudian kita masukkan ke dalam air lagi atau ke dalam gelas. Nah, seperti pada gambar ini, es batunya mencair tidak? Mencair, berubah lagi tidak? Yang tadinya es batu ini benda padat, ketika dimasukkan ke dalam air lagi atau dikeluarkan karena ada suhu panas ya kan? Kalau es batu dikeluarkan dari kulkas, berarti suhunya sudah tidak dingin lagi kan? Suhunya sudah di luar kulkas, di dalam ruangan, berarti dia terkena suhu panas. Maka dari itu es batu ini menjadi meleleh ya, meleleh jadi air. Nah, berarti yang tadinya dia benda padat, es batu, ketika dia keluar dari suhu dingin ya, kita keluarkan dari freezer atau kita keluarkan dari kulkas, dia menjadi meleleh, berubah jadi cair, berubah menjadi air lagi. Nah, biasanya kalau es batu kalian letakkan ke dalam gelas seperti ini, selain dia meleleh menjadi cair, kalian pernah melihat gelembung-gelembung atau seperti asap ya yang keluar dari es batu. Nah, karena hawa dingin yang keluar ya, nah itu disebut benda gas ya. Berarti berawal dari air, benda cair, kemudian dimasukkan ke dalam suhu yang dingin ya, ke dalam freezer ya, dia berubah menjadi beku. Tuh, berarti ini disebut perubahan wujud benda yang darinya benda cair ke benda padat. Kenapa bisa berubah? Karena adanya perubahan, karena adanya suhu dingin. Kemudian es batu tadi kita keluarkan lagi dari freezer, kemudian kita masukkan ke dalam gelas, berubah lagi, yang tadinya benda padat berubah menjadi cair lagi, dan berubah selain cair juga dapat berubah menjadi gas. Gasnya apa? Es batu kalau kalian letakkan ke dalam gelas atau di dalam air, biasanya mengeluarkan asap-asap ya, itu suhu dinginnya keluar. Nah ya, karena terkena suhu panas, jadinya ada asap yang keluar dari es batu tersebut. Nah di situ disebut benda gas. Wah, berarti berasal dari air, bisa berubah wujud bendanya menjadi 3 ya, dari benda cair, benda padat, dan benda gas. Sampai di sini paham? Kenapa bisa berubah? Karena adanya dipengaruhi oleh suhu. Kalau kalian taruh di suhu yang dingin, pasti dia akan berubah. Kalau kalian taruh di suhu yang panas, pasti akan berubah juga wujud bendanya. Paham ya? Selanjutnya halaman 87, silakan dibuka. Sudah, kali ini kita belajar mengenai ketidakpatutan ketika berkunjung ke rumah teman. Ketidakpatutan itu adalah artinya ketidaksopanan ya, atau ketidakbolehan ya ketika berkunjung ke rumah teman. Apa saja sih? Nah, kita lihat hal-hal yang tidak patut atau tidak sopan yang tidak boleh dilakukan saat bertemu ke rumah teman. Yang pertama, masuk ke dalam rumah tanpa izin. Nah, ini nih, kalau masuk ke rumah tanpa izin, berarti sama aja dengan apa? Pencuri, ya kan? Pencuri begitu, masuk gak izin-izin dulu. Maka dari itu tidak boleh, tidak patut, tidak sopan.
Ya. Kemudian yang kedua, berteriak keras di dalam rumah. Nah, ini contohnya, dilihat gambarnya nih. Berteriak-teriak padahal sedang di rumah teman atau di rumah saudara atau di rumah orang lain. Berteriak-teriak di dalam rumah itu juga tidak sopan, tidak patut. Ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, menaiki kursi. Kursi itu fungsinya adalah untuk kita duduki, bukan untuk dinaiki. Ya, berarti tidak boleh, tidak patut juga. Yang keempat, mengetuk pintu rumah terlalu kencang. Nah, ini contohnya nih, gambar yang paling bawah ini. Mengetuk pintu, tuk 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 tuk. Nah, sampai keras, sampai kencangnya itu juga tidak patut, tidak boleh, tidak sopan. Selanjutnya yang kelima, membuat kegaduhan. Tuh, lihat tuh. Gambar yang paling bawah, membuat kegaduhan sedang di rumah teman atau di rumah saudara, ya. Membuat kegaduhan, tuh lihat tuh. Boleh bermain tapi juga harus yang sopan, tidak membuat kegaduhan. Selanjutnya yang keenam, tidak pamitan saat pulang. Tuh, masa kalian datang pamit tapi pulang tidak pamit, nanti dikira orang hilang, ya. Maka dari itu hendaknya selalu berpamitan saat pulang, ya. Yang terakhir, main tidak kenal waktu. Nah, ini nih yang paling tidak patut, tidak boleh, ya, tidak boleh dilakukan. Bermain boleh, tapi kita harus mengenal waktu. Ya, kalau kalian seharian bermain saja, oh, tidak ingat sholat, tidak ingat belajar, ya, itu tidak boleh. Ya, harus kenal waktu, ya. Bermain itu boleh tapi kalian harus tahu waktu. Bermain itu minimal 1-2 jam saja. Selanjutnya kalian harus melakukan aktivitas yang lain, belajar, ya, kemudian membantu ayah bunda, ya. Nah, ini adalah contoh hal-hal yang tidak patut atau tidak sopan dilakukan saat bertamu, saat kalian berkunjung ke rumah teman. Terakhir di halaman 89 sekarang matematika. Nah, kali ini kita akan melengkapi skema perkalian. Kemarin sudah dijelaskan, ya, pada subtema 1, melengkapi skema perkalian. Ingat, di sini kata kuncinya adalah lihat angka yang paling atas ini. Di sini sudah ada jawaban atau hasil dari perkalian. Hasil dari perkalian adalah 20, lihat. Wah, 20. Nah, di sini kita disuruh mencari perkaliannya. Angka berapa kali berapa yang hasilnya 20? Coba ingat. Kita mulai dari perkalian 2 dulu. Coba. Perkalian 2 kali berapa yang hasilnya 20? 2 kali 10. Mudah, ya, kita tulis di sini 2 dikali 10. Pintar, 2 kali 10 pasti sama dengan hasilnya adalah 20. Nah, yang paling bawah tinggal kita balik bilangannya. Kalau di atas 2 kali 10 berarti di bawah tinggal dibalik. Mudah sekali, 10 kali 2. Mudah, ya, bisa anak-anak. Selanjutnya, selain 2 kali 10, bilangan apa lagi yang menghasilkan angka 20? Bilangan berapa? Coba, bilangan 3 ada tidak yang menghasilkan 20? Perkalian 3. Perkalian 3 yang menghasilkan 20 tidak ada. Sekarang perkalian 4 kita cari. Perkalian 4 kali berapa yang hasilnya 20? Ada 4 kali berapa? 4 kali 5. Pinter. 4 kali 5. Kalau kalian sudah hafal perkalian, pasti mudah mengerjakan ini. Pasti, Bu Nur yakin. Coba kita hitung. 4 kali 5 pasti hasilnya 20. Kemudian kotak yang paling bawah, tinggal kita balik bilangannya. 5 dikali 4. Tuh, sama saja. Ya, hasilnya 20.
Baik anak-anak, sampai di sini paham? Ingat kalau perkalian ini adalah kalian harus hafal dulu nak. Dengan begitu kalian mudah mengerjakannya ya. Kotak yang paling atas cari dulu kalian perkalian berapa yang menghasilkan bilangan 20 ini. Kemudian bilangan yang paling bawah adalah tinggal kalian balik bilangannya atau angkanya. 2 kali 10 berarti bawahnya 10 kali 2. Karena hasilnya sama saja. Mau 2 kali 10 hasilnya juga 20. Mau 10 kali 2 juga hasilnya 20. Begitupun ini 4 kali 5 hasilnya 20. Yang bawah juga tinggal dibalik. 5 dikali 4 hasilnya juga 20. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa besok anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.